Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah berjumpa kembali dalam acara kajian kita, kajian tentang Aqidatul Awam, kajian tentang dasar-dasar fondasi bagi pemula sebagai umat Islam yang mudah-mudahan termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah, karena kita alhamdulillah berada di manhaj Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan kita akan lanjutkan bahasan kita dalam kitab Ar-Rasail atau kitab yang kecil tapi cukup membantu, yaitu kitab Tijan, di mana bahasan kita sudah sampai kepada sifat hayat. Perlu diulas, hayat itu adalah Allah hidup. Hayat itu qadimatun, yang tidak berkemulaan adanya. Allah hidup, tapi hidupnya Allah tidak berkemulaan, sama dengan zatnya. Karena zat Allah qadim, maka hidupnya pun Allah qadimah. Allah adanya bako, langgeng, tiada berkesudahan, abadi, tidak ada ujung, la akhir lahu, tidak ada akhir padanya. Maka pasti hayat Allah pun la akhir lahu. Dalilnya, jika seandainya Allah mati atau Allah kehidupannya rusak, sama dengan kehidupan kita yang rusak, maka pasti tidak akan ada ilmu, tidak akan ada iradah, tidak akan ada kudrat. Tidak ada kudrat, tidak ada ilmu, tidak ada iradah, menunjukkan kepada tidak adanya alam semesta. Dan alam semesta sudah kita saksikan bersama. Ini menunjukkan adanya ilmu di Allah, adanya iradah di Allah, adanya kudrat di Allah. Adanya ilmu, iradat, dan kudrat, sudah pasti Allah hayat. Kalau seseorang bisa tahu, seseorang bisa kuasa, seseorang bisa punya kehendak karena dia hidup. Kalau dia mati, pasti tidak ada apa-apa semuanya. Nah, itu dalil akli. Dalil aklinya sering kita baca dalam surat ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu Allah, la ilaha, tiada Tuhan illa huwa, kecuali dia. Al hayyu, yang hidup, al qayyumu, yang tidak ada akhir kehidupannya. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita akan sama-sama membahas pada bahasan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu, kemudian wajib bihaqihi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Apa itu sifat as-sam'u wal basaru? Sifat sama, dan selanjutnya adalah sifat basar. Sama artinya Allah mendengar. Basar artinya Allah melihat. Wahuma, adapun sifat sama dan basar, sifatani, sifat ma'ani keduanya. Qadimatani, yang tiada awal keduanya. Qaimatani, yang tidak ada ujung bagi keduanya. Bidzatihi ta'ala, atas zatnya Allah ta'ala. Yang kasifu, yang ada terbuka semuanya. Bihima, dengan sama dan basar, al-mawjuda, kepada seluruh apa yang ada di muka bumi. Wadhiduhuma, adapun lawanan daripada sifat sama dan basar, as-somamu, sifat somam. Apa somam? Dulu ada namanya seorang waliullah Hatim al-Asom. Budak, bolot kalau kita mah. Mustahil Allah budak, mustahil Allah tidak mendengar, tuli. As-somam. Wal ama, dan ama itu a'ma. Rasulullah pernah disindir. Apa namanya? Dalam Al-Quran. Ketika datang seorang yang lolong, yang tidak melihat. Abbasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abbasa, kau palingkan muka, wa tawalla, lalu kau tidak melihat. An ja'ahul a'ma, karena kedatangan seorang laki-laki yang lolong, yang tidak melihat. A'ma artinya buta. Mustahil Allah buta, mustahil Allah tidak melihat. Wa dalilu, adapun yang menjadi dalil ala dalika, atas wajibnya sifat sama dan basar, qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala dalam Quran, wa huwas sami'ul basir. Ayat tentang wa huwas sami'ul basir. Wa huwa, adapun Allah as-sami'u, zat yang mendengar, al-basir, dan maha zat yang melihat. Itu bacaan turusnya, bacaan matanya. Kita akan sama-sama artikan dari syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat 11 dan sifat 12 ini beruntun bersatu. Karena secara logika seperti itu. Mendengar, melihat. Mendengar, melihat. Mendengar itu sama, melihat basar.
Allah mendengar dan Allah melihat. Wa yuhlaqu min ghairi, sebentar. Ditulis di sini asam wal basaru wa huma sifatani qaimatani bi dzatihi ta'ala yan kasiful maujud min dawatin wa aswatin wa alwanin. Apa yang Allah pernah ciptakan, apa yang Allah buat, semuanya terlihat dan terdengar. Mungkin kita akan bertanya-tanya, apakah Allah juga mendengar atas zat? Kalau kita kan pendengarnya pakai telinga. Kalau telinga itu terbatas kepada sebuah pendengaran yang dinamakan dengan suara. Telinga ini akan bisa menangkap tergantung kepada kebesaran pita atau kepada selaput gendang yang ada di sini. Kadang-kadang ada ilmuwan yang mengatakan bahwa penangkapan pendengaran itu juga bergantung kepada daun kuping yang kita miliki. Semakin besar daun kuping, semakin besar peluang kita mendengar. Contoh, kalau kita sedang ngobrol sama Angga nih. Kata Angga, ini. Kata, Anda apa enggak? Gitu. Tambahkan seperti ini karena apa? Untuk menambah daya tangkap suara. Yang kita dengar hanya suara. Tapi yang Allah dengar bukan saja suara. Kita mendengar suara dekat saja. Jauh sudah tidak kedengar. Apa yang terjadi dengan teriakan orang-orang di luar sana sudah kita tidak tahu. Yang saya dengar cuma suara ini. Sahabat-sahabat Posma yang ada di sini. Ngomong yang ada di luar sudah tidak kedengaran. Allah mendengar atas semua suara. Jauh, dekat, bawah, atas, semua suara Allah dengar. Bahkan Allah bukan saja mendengar kepada suara, Allah juga mendengar atas adwat, atas datiyah. Gemerisiknya pasir, alunan air, semuanya. Datiyah yang bergesekan, Allah dengar. Dengan samanya Allah subhanahu. Sampai Allah mendengar apa yang tersirat dalam hati. Sirriyah. Suara kita yang dalam hati pun terdalam. Allah mendengarkan. Kita bergumam. Kalau Allah mendengar kepada suara hati, lantas kenapa kita harus berteriak? Lantas kenapa kita harus berdoa dengan penuh nada tadarruan wa khufyah? Kenapa kita harus ekspresikan sholawat dengan sedemikian? Allahumma sholli. Harus teriak-teriak, bukannya Allah mendengar? Ada yang ngomong begitu. Iya. Karena ada sebuah pengajaran dari para ulama yang mengajarkan ekspresikanlah dirimu dengan suaramu. Allah suka dengan suara yang melantunkan permohonan. Subhanallah walhamdulillah, itu lebih Allah sukai daripada cuman bergumam dalam hati. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku mohon perlindungan darimu dari azab kubur. Itu lebih Allah sukai daripada kita bergumam dalam hati. Kenapa? Ketika kita mengucapkan doa tersebut, ada talafud. Apa talafud? Pengucapan. Dan kata Nabi, wa talaffudzu biha sunnah. Mengucapkan atas setiap ungkapan doa sunnah. Karena dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Rasulullah saja yang sudah suci, Rasulullah saja yang sudah terbuka, taqarrub dengan Allah, masih mengeluarkan suara. Azan teriak-teriak. Ngapain teriak-teriak? Emangnya Allah budak apa? Jangan ngomong begitu. Itu tidak adab dengan Allah namanya kalau ngomong begitu. Karena kita teriak bukan berarti Allah budak, bukan. Ungkapan kita menunjukkan rasa cinta dan ekspresi kita sebagai hamba. Karena suara yang Allah senangi adalah suara rintihan orang yang mohon ampunan kepadanya. Suara teriak yang Allah sukai adalah teriak di mana teriak itu menunjukkan pengharapan yang luar biasa. Ya Allah, berikan kepada kami. Bukannya Allah tidak mendengar walaupun dalam hati. Ya Allah, aku mohon padamu. Dalam hati Allah mendengar. Tapi Allah suka dengan ungkapan. Kenapa? Talaffuz biha sunnah. Mengucapkan atas kalimat-kalimat doa itu hukumnya dan sunnah adalah kebaikan buat kita semua. Nah, Allah mendengar kepada zat dan Allah mendengarkan kepada suara jauh dekat atau apa saja. Yang pernah Allah cipta, Allah dengar. Kemudian warna pun Allah mendengar. Wa gharaha wa ta'alliquma ta'alluqun kisyafin. Sama bahasanya adalah ta'alluq inkisyaf. Kalau hayat ta'alluq tu sahih.
Ta'aluk inkisab ini adalah Allah mendengar apa yang pernah Allah ciptakan semuanya. Yang di dalam, yang di atas. Allah melihat semuanya. Adapun ketetapan Allah yang sebelum yang tidak dicipta, bukan tidak didengar, karena memang tidak dicipta oleh Allah Subhanahu. Jadi semua yang telah dicipta Allah, semuanya terdengar dan semuanya terlihat. Allah mendengar bukan dengan telinga, Allah melihat bukan dengan mata. Itu lagi. Yang harus ditegaskan, pendengaran Allah bukan dengan telinga. Makanya pendengaran Allah tidak terbatas pada suara. Penglihatan Allah bukan hanya dengan mata. Maka penglihatan Allah bukan atas datiah atau warna. Kalau kita kan menentukan warna dengan mata. Karena kita melihatnya pakai mata. Ada sesuatu yang kita bisa lihat walaupun tidak pakai mata. Itu namanya basyirah. Coba merem. Kita merem, kita lihat setiap apa yang ada di depan kita. Dengan kacamata yang ada di dalam hati. Itu namanya basyirah. Ada orang yang bisa melihat jauh ke sana. Karena dia sudah bisa melihat basirah. Itu baru basirah. Itu sebuah pandangan yang bukan dengan mata. Yang Allah ajarkan melalui hati orang yang sudah bisa dekat dengan Allah. Makanya kalau orang yang sudah dekat dengan Allah. Allah ajarkan tuh. Allah wariskan sedikit ilmu pandangannya. Namanya pandangan basirah. Aulia Allah, para ulama sudah bisa. Oh begini. Ucapannya, penglihatannya sudah bukan dengan mata ini. Melihat semua dengan mata basirah. Kalau mata dohir, kalau mata ini masih tertipu. Hanya dengan casing bisa tertipu. Hanya dengan penampilan bisa tertipu. Tapi kalau mata batin sudah bisa melihat entitas atau isi daripada suatu. Bisa jadi mungkin bentuknya mah orang gila. Tapi entitasnya, isinya dia adalah solihin. Orang yang basirahnya sudah terasa, dia akan bisa melihat. Walaupun penampilannya busuk, tapi dia sebetulnya adalah orang soleh. Maka dia akan hormati. Dan itu hanya bisa dirasakan kalau kita sudah bisa melatih pandangan batin kita jauh lebih bersih. Bisa dekat kepada Allah. Yang dekat pasti diwariskan. Kita aja dekat dengan wali kota. Kita aja dekat misalkan dengan lurah. Minimal sifat, minimal kalau ada proyek-proyek yang mau dikasih. Kalau kita dekat dengan Allah, ya itu tadi. Sifat-sifat Allah diajarkan kepada kita. Kita akan mampu mendengar bukan saja kepada suara, bukan saja kepada yang dekat, yang jauh pun terdengar. Karena ini tanggal inkisab. Siapapun bisa dibukakan oleh Allah. Caranya kita yang harus mendekatkan diri kepada Allah. Dengan apa? Zikir. Dengan apa? Istiqomah dalam kebaikan. Dan dengan meninggalkan hawa, meninggalkan nafsu, meninggalkan keinginan yang tidak berkepentingan. Mustahil Allah itu tidak mendengar. Mustahil Allah itu somam. Somam artinya budak, tuli, mustahil. Mustahil Allah tidak memandang, buta. Nauzubillahimin, mustahil Allah. Wah, jangan-jangan Allah tidak mendengar. Kamu itu orang jelek ya. Kamu itu orang salah, orang kufur kamu, munafik. Kamu doanya tidak akan didengar. Subhanallah. Awas, bahaya ini kalau dibawa ke ranah tauhid. Mengucapkan bahwa doamu tidak akan didengar. Padahal Allah mendengar kepada semuanya. Jangankan cuma doa seorang munafik, doa iblis Allah dengarkan. Jangankan cuma doa iblis, semua yang bergerak. Gerakan pasir, gerakan semuanya Allah dengar. Masa cuma doa dari orang yang durhaka tidak didengar. Persoalannya, kadang kita ingin melihat itu semua dengan kacamata kita, bukan kacamata Allah. Makanya kalau dalam mengatakan hal ini, Allah mendengar siapapun. Jangankan doa manusia yang durhaka, iblis yang sudah laknatullah saja masih didengar. Pernah suatu ketika iblis bermohon kepada Allah, ya Tuhan baik, kalau engkau telah putuskan hamba sebagai orang yang terlaknat, makhluk yang rugi, nggak apa-apa. Tapi minta, apa permintaanmu? Aku minta, berikan aku kesempatan untuk beranak pinak tidak pernah mati, dan berikan aku kesempatan untuk mudah masuk ke setiap rongga kulit, setiap rongga tulang, setiap rongga urat nadi yang ada dalam tubuh manusia, agar aku bisa mengendalikan mereka. Silakan kalau bisa. Subhan Allah ijabah. Ini permohonan iblis saja Allah kabulkan. Silakan asal bisa. Kita ini diberikan ujian oleh Allah. Kamu bisa enggak? Itu tugas hidup, menambah ilmu, menambah iman, menambah keyakinan, melaksanakan ibadah adalah untuk menghadapi ujian dari Allah. Gua sudah tantang tuh iblis. Boleh masuk asal bisa. Kalau lu mengalah,
Lu nggak bisa berarti. Kalau lu bisa, lu unggul. Laqad karamna bani Adam. Sungguh telah aku muliakan keturunan Adam. Dengan cara apa? Dengan cara tidak memberikan kesempatan peluang untuk iblis masuk ke setiap rongga dan tubuh kita semuanya. Masya Allah. Itu dalil akli. Dalil aklinya dalam Quran. Wa huwas sami'ul basir. Wa huwa adapun Allah dia as-sami'ul zat yang mendengar, al-basirul zat yang melihat. Siapapun didengar Allah, siapapun dilihat Allah. Jangan pernah merasa luput dari pandangan Allah, jangan pernah merasa luput dari pendengaran Allah. Setiap doa, baik kecil maupun besar, nampak atau tersembunyi, Allah dengar. Setiap kejadian, apapun yang nampak, yang tersembunyi, yang jauh, yang dekat, yang bisa kita lihat, yang tidak bisa, Allah lihat. Allah tatap dengan kemahabasirnya Allah. Dengan kemahabasornya Allah. Jadi sifat yang ke-11, yang ke-12 adalah sifat sama dan basor. Artinya Allah mendengar dan Allah melihat. Mustahil Allah buta dan mustahil Allah tuli. Dalilnya dari Quran, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Dalil aklinya tadi, kalau seandainya Allah tidak mendengar, kalau seandainya Allah tidak melihat, niscaya Allah kurang. Dan kalau Allah kurang, niscaya Allah butuh kepada sosok Tuhan yang mencukupi, yang melengkapi, yang menyempurnakan. Sementara kalau Allah kurang, maka tidak akan bisa mengubah semuanya. Karena Allah kurang. Dia tidak akan mencari untuk umatnya, untuk makhluknya. Dia akan cari kesempurnaan untuk dirinya. Kalau begitu, berarti Allah bukan Tuhan. Dan kalau sudah bukan Tuhan, maka tidak ada alam semesta. Kalau tidak ada alam semesta, maka batil. Karena alam semesta sudah kita saksikan dan membutuhkan penciptaan. Penciptanya adalah Allah. Allah maha sempurna, tidak mungkin tuli dan tidak mungkin buta. Itulah dalil aklinya. Akli dan nakli, kedua-duanya adalah dalil yang harus kita pakai sebagai patokan untuk cara mengimani Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-dinu wal aklu, la dina liman la aklahu. Agama setengahnya adalah kesempurnaan akal. Tidak beragama yang tidak bisa menyempurnakan akalnya. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.